لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق وظهر على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga bisa mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, memperpanjang iktikaf kita mengikuti kajian yang insyaallah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah-amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang ada di masjid ini bersama keluarga kita di rumah adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'idin. Para jamaah, kita masih membaca kitab Sunan Abu Daud seperti minggu pekan yang silam, masih jilid 3 dan 4. Pada pekan yang silam saya menyampaikan sebuah hadis, nomor hadisnya nomor 2500. Hadisnya berbunyi, kullu mayyatin yukhtamu ala amalihi illa murabit fa'innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'amanu min fatanil kubri. Hadis yang pernah saya baca minggu lalu, Rasulullah berkata begini, kullu mayyatin yukhtamu ala amalihi, setiap orang yang wafat, orang muslim maksudnya, yuhtamu khatam, selesai atas amal-amalnya, maksudnya pahala amal perbuatannya di dunia sudah selesai karena memang sudah wafat gitu ya, sudah mati. Illa murabit, kecuali orang yang melakukan ribat. Itu sudah saya jelasin ya sebelum-sebelumnya apa itu makna ribat. Fa innahu yanmu lahu amaluhu, sesungguhnya orang-orang yang melakukan ribat, orang muslim gitu ya, para mujahidin, itu amalnya tumbuh terus. Yanmu lahu amalihi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi dia sudah wafat, masuk lubang kubur, amal yang dia kerjakan di dunia karena dia seorang yang melakukan ribat, pahalanya terus mengalir. Kalau misalnya dia mendapat pahala 10 dari satu amal, ya 10 tambah 10 tambah 10 terus saja, kurang lebih begitu. Wa yu'manu minal fatanil kubri, dan orang itu sampai hari kiamat dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Sekarang pertanyaan nih Pak, kalau itu kan untuk orang yang melakukan ribat ya Pak, orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau buat kita gimana Pak? Kita meninggal dunia ini, kita masih bisa tidak pahala kita dapat? Kalau yang pada saat meninggal pahalanya insya Allah sudah cukup, ya udah alhamdulillah, amanlah tabungannya ya. Tetapi kalau yang belum cukup, lebih banyak perbuatan dosanya, apa yang akan dia bawa? Bagaimana dengan nasib kita nih? Bisa misalnya besok meninggal nih kita, ya sholat 5 waktu belum tapi bener-bener banget, itu juga mulainya kira-kira udah menjelang pensiun gitu. Misalnya ilmu agama aja pas-pas banget, itu juga ikut kajiannya gara-gara ada waktu pas pensiun itu. Perbuatan dosa banyak,
Kira-kira apa yang mau kita bawa Pak ke akhirat? Kalau para mujahidin ini udah jelas, itu udah dijamin oleh Allah. Kita orang biasa ini, apa yang kita mau bawa? Bapak-bapak sekalian, kita sekarang mengaji cerdas ya, biar pemahaman kita itu, ilmu kita itu sama. Ada hadis yang sangat populer kan, yang sudah sangat kita pahami, sering banget kita dengar, sering dengung-dengungkan oleh ustadz-ustadz dari zaman kita kecil, dan sering disalahartikan serta disalahpahami juga, serta disalah amalkan juga hadis ini. Hadis di Sahih Muslim itu natanya berbunyi, idza mata ibnu Adam in qata'u amaluhu illa min salasah. Apabila mati anak Adam, in qata'u amaluhu, terputus semua amal-amalnya, ila min salasah, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, orang itu apabila dia bersedekah, sedekahnya jariyah. Jariyah tuh ngalir, maksudnya jariyah itu jadi sedekah yang hasil sedekahnya itu bisa dipakai terus, kira-kira begitu. Misalnya bapak sedekah membangun masjid, masjid ini dipakai itu sampai bapak udah meninggal, itu pahalanya ngalir. Sedekah apa nih, nyediain karpet masjid 10 tahun di karpet dipakai buat orang sholat, nah itu pahalanya mengalir, itu namanya sedekah jariyah. Au ilmun yantafa'u bihi, au ilmun yantafa'u bihi, atau orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain, ilmu itu bermanfaat buat orang lain, pahalanya mengalir. Ya ilmu apa aja, ilmu tentang kehidupan yang bermanfaat lah, pokoknya bermanfaat, baik ilmu agama. Au, ya ini yang paling terakhir, yang menjadi perdebatan panjang. Awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang selalu berdoa untuknya, gitu ya. Itu di Sahih Muslim. Kalau di Sunan Abu Daud ada juga hadis seperti itu. Hadisnya nomor 2880. Kira-kira bunyinya begini. Hadatsana Rabi ibnu Sulaiman al-Mu'zan, hadatsana ibnu Wahab, hadatsana Sulaiman yani ibnu Bilal, anil Ala'i ibnu Abdurrahman aruhu an abihi an Abi Hurairah, meriwayatkan dari kepada kami Rabi ibnu Sulaiman dari al-Mu'azan, meriwayatkan kepada kami ibnu Wahab dari Sulaiman yakni ibnu Bilal, dari Ala'i dari Abdurrahman, meriwayatkan kepada Abdurrahman ayahnya dari Abu Hurairah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, idza matal insanu, apabila meninggal mati manusia, in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah semua amal-amalnya, illa min salasatil asya'in, kecuali 3 perkara. Kalau tadi Ibnu Adam, kalau sekarang insan, ya beda matan dikit, beda narasi lah. Apa itu? Min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmun yantafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Ada orang Pak merasa, dulu saya kayaknya sedekah jariyah saya tidak banyak, apalagi ilmu saya yang dia manfaatkan, diamalkan oleh orang lain, saya aja tidak berilmu, gitu ya. Anak yang soleh kayaknya jauh, jadi saya bawa bekal apa nanti kalau meninggal? Pak, ini kan hadis yang sering dipopulerkan ya Pak, bapak-bapak pasti sudah sering dengar. Sekarang ini hadis yang sering disalahpahami ya bapak, biar paham. Ada orang yang bertanya nih sama Ustadz, Pak Ustadz, kalau saya bernyumbang anak-anak yatim, bersedekah sama anak yatim, pahalanya saya tujukan untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia, itu sampai tidak pahalanya?
Ini di ustadz-ustadz yang menaungi jagat per YouTubean nih banyak nih pertanyaan begitu. Kasih catatan di kertas, baca, oh tidak sampai itu, bid'ah, nggak ada dalilnya. Selalu begitu kan. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak nih di masjid ini. Pak Sarif misalnya punya anak, jangan Pak Sarif, Pak Sarif masih hidup. Ada si fulan yang sudah meninggal, anaknya berkurban sapi di Masjid At-Taubah, bilang sama panitianya Pak Victor, ini saya berkurban seekor sapi untuk Masjid At-Taubah Idul Adha, saya niatkan, dalam hatinya dan juga diucapkan, saya niatkan pahalanya untuk ayah ibu saya yang sudah meninggal dunia. Kira-kira sampai nggak Pak? Hah? Semuanya sepakat kagak sampai? Kalau ada yang bilang agak sampai nggak apa-apa, enggak sampai Pak Ustadz, katanya itu nggak ada dalilnya. Biar ilmu kita sama Pak, karena umat Islam ini sering saya sekarang suka sedih gitu kan. Ada yang baru belajar agama udah ngajarin saya mulu. Gue bilang ente ngaji di mana? Gue bilang saya ngaji di masjid ini Pak Ustadz. Oh ini ustadznya Ustadz Sunnah. Ya Allah ya Karim. Sampai nggak Pak? Nih Pak, saya belum bicara dalil ya, biar Bapak ngerti semuanya nih hadis ini. Saya ngomong kriteria dulu. Kalau sedekatin jariah jelas ya Pak, sedekatin jariah jelas. Ilmu yang bermanfaat jelas ya Pak, jelas ya. Sekarang yang terakhir nih, senjata kita paling terakhir. Waladin sholihin yad'ulahu, anak yang soleh yang selalu yad'ulahu itu artinya apa Pak? Berdoa. Ini gara-gara bahasa Indonesia jadi rancu pemahaman kita. Kan yang selalu berdoa Pak Ustadz, dia bagaimana doanya mau diterima kalau dia aja tidak soleh anaknya? Sekarang pertanyaannya Pak, yad'ulahu itu maksudnya apa? Yad'u itu artinya berseru atau memohon. Jelas ya Pak? Berseru atau memohon. Kedua, anak yang soleh dalam hadis itu ada kriteria tidak? Oh itu anak itu maksudnya Pak dalam hadis itu Pak Ustadz harus sholat 5 waktunya benar, ilmu agamanya tinggi, sudah bayar zakatnya benar. Ada nggak kriteria begitu? Nggak ada. Clear. Kalau seandainya saya sudah meninggal, anak saya jarang sholat jamaah di Masjid At-Taubah ini, lalu dia manggil anak yatim 50 orang kasih makan, dia bilang begini, ini saya tujukan pahalanya untuk ayah saya, misalnya gitu, itu termasuk kriteria itu tidak anak soleh Pak? Termasuk tidak? Termasuk. Kenapa? Karena dia yad'ulahu, dia berharap kepada Allah, dia berseru, dia memohon. Terus apakah dia soleh Pak Ubay? Ada tidak kriteria anak soleh dalam hadis ini? Tidak ada. Maka yang tindakan yang seperti itu soleh bukan? Itu soleh. Apa bukti kesolehannya? Bukti kesolehannya dia mau berbakti untuk orang tuanya. Clear? Nah, paham ya? Jadi kalau ada ustadz yang suka ditulis tuh, Pak Ustadz nih ada yang bertanya, saya bertanya nih, kalau orang tua saya meninggal saya nyumbang anak yatim, sampai tidak dibaca? Oh tidak ada itu, nggak ada dalilnya, lempar. Itu bayangkan tuh ustadz yang di YouTube itu bukan nggak ada dalilnya Pak, dia nggak ngerti dalil, nggak ngerti dalil itu. Saya tahu itu ustadz-ustadz itu belajar agamanya 1-2 orang aja yang belajar agamanya melalui sistem akademis S1, S2, S3. Sisanya mulazamah aja itu. Ada ustadz yang udah meninggal juga mulazamah di Syekh Utsaimin di Saudi Arabia, di Mekah atau di Madinah, mulazamah 6 bulan ikut kajian deprok ini. Mulazamah itu kalau kata orang Betawi kajian deprok, sambil deprok begini, habis itu pulang jadi ustadz di Indonesia. Lulusan Saudi, ngerti dia nggak ngerti kitab. Contoh lagi nih satu yang sering kita lakukan di At-Taubah, yang suka dipimpin sama Ustadz Amin, tahlilan alias haul. Haul ada dalilnya nggak Pak? Kalau ditanya kepada ustadz-ustadz itu nggak ada, itu bid'ah, lempar. Itu bukan nggak ada dalilnya Pak, nggak tahu dia dalilnya. Haul itu ada dalilnya Pak. Haul, Bapak menghaulkan ayah Bapak yang sudah meninggal setiap tahun, ada dalilnya.
Rasulullah melakukan haul setiap tahun untuk syuhada perang Uhud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kuburi syuhada'i ala ra'si ala kulli haulin wa qala assalamu alaikum bima sabartum bi'dan nar. Rasulullah berkata begitu setiap tahun, katanya dalam hadis itu Rasulullah mendatangi ya'ti kuburi syuhada ala ra'si kulli haulin di awal setiap tahun, lalu berkata assalamualaikum bima sabartum fa ni'mal bi'dar, atas kesabaran kalian semua maka nikmatilah hidup yang sesudah itu, kata Rasulullah. Wa kana Abu Bakar wa Umar wa Utsman, dan Abu Bakar, Umar, Utsman melakukan hal yang sama. Itu contoh ya. Haul aja ada dalilnya, Mak. Cuman kata orang, oh nggak bisa tuh, bid'ah. Saya pernah menjelaskan kepada bapak-bapak ya, supaya bahwa kita tuh tidak rancu pemahaman kita ya. Dulu saya bagian yang dari itu tuh, Pak. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Salah. Karena didoktrin sama ayah saya. Ayah saya juga bagian dari itu ya. Sejak saya kecil tuh saya, wah, kalau lagi duduk-duduk itu ngobrol di rumah, ayah saya itu berbicara Muhammad Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab itu baik, terutama kalau pulang dari pesantren. Syekh Abdul Wahab itu begini. Saya dengerin aja. Oh, saya termasuk orang-orang yang memuja Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Lama-lama saya belajar, oh enggak lah, saya udah lulus aliyah, saya diskusi sama ayah saya, enggak juga, Pak, enggak semuanya bid'ah, saya bilang, enggak semuanya syirik, enggak semuanya khurafat. Ayah saya itu kan senjatanya TBC, tahayul bid'ah khurafat, karena ayah saya tokoh Muhammadiyah ya. Nah, lama saya berdebat sama ayah saya itu, enggak, Pak, ada juga dalilnya. Abang nggak tahu, saya manggilnya ayah saya Abah itu ya. Nah, jadi kita harus memahami dengan benar hadis yang tadi itu yang saya bacakan, 3 hal itu ada asbabun wurudnya, sebab-sebab diriwayatkan. Suatu hari Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana nasib kami setelah wafat? Lalu Rasulullah menjelaskan, kalian itu akan selamat kalau punya sedekah jariyah, kalau punya ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain yang kalian ajarkan, atau ada anak saleh, anak kalian yang selalu memohon kepada Allah, mengajukan permohonan, meminta dengan melakukan ini, melakukan itu. Itu maksudnya. Tujuan itu maksud asbabun nurutnya. Rasulullah sedang menceritakan, memotivasi para sahabat. Maksudnya adalah persiapkanlah kematian sebelum kematian itu datang dengan 3 hal ini. Nah, dalilnya mana yang saya sampaikan itu bahwa itu sampai? Banyak, Pak, dalilnya, Pak. Di Abu Dawud ini aja berentet dalilnya. Kita bacakan satu dulu ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad ibnu Yunus, hadatsana Zuhair, hadatsana Abdullah ibnu Atha'i, an Abdullah ibnu Buraidah, an abihi Buraidah, annal imra'ata, dari riwayatkan dari Ahmad ibnu Yunus, dari Zuhair, dari Abdullah ibnu Atha'i, dari Abdullah ibnu Buraidah, dari ayahnya, dari Buraidah, annal imra'ata, ada seorang wanita, anat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, wanita itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, kuntu tasaddaqtu ala umi biwalidati wa inaha mattat fattaraktu tilka walidatan. Kata orang perempuan ini begini kepada Rasulullah, aku bersedekah kepada ibuku dengan memberikan seorang budak, ya zaman dulu kan budak sah dijual belikan ya, Pak, dikasih ke ibunya, dibuat membantu ibunya gitu ya. Innaha matat, ibuku meninggal, mati. Wattaraktu tilka walidat, dan aku ditinggalkan ya budak yang pernah aku kasih itu. Qala qad wajaba ajruka wa raja'at ilaika fil
mirasin. Kata Rasulullah, ya sudah, pahalanya sudah sampai kepadamu, kamu berbuat baik kepada ibumu, dan itu budak kamu ambil aja sebagai warisan, gitu ya. Budak udah nggak ada zaman sekarang. Wa innaha matat alaiha saumu syahru. Kata wanita itu melanjutkan kata-katanya, dan ibuku itu sebelum wafat dia melaksanakan puasa Ramadannya belum selesai, mungkin wafatnya di bulan Ramadan. Afa ya'zi aw ya'di anha an asumu anha. Kata si perempuan, apakah dapat balasan dan ada manfaatnya atasnya, anha, si perempuan itu, si ibu yang udah meninggal itu, an asumu anha, seandainya aku berpuasa untuknya. Jadi dia membadalkan puasa ibunya yang belum selesai. Qala, kata Rasulullah, na'am, ada pahalanya, ya. Dia berkata, apa ya'zi au ya'di anha, bukan buat si ibu, tapi pahalanya bukan buat si anak, buat si ibu, anha. Qalat innaha lam tahuja, dan dia ibuku belum berhaji. Apa ya'zi au ya'di anha an ahuja anha, apakah sampai pahalanya atau ada manfaatnya seandainya aku berhaji anha, untuknya. Qala, Rasulullah berkata lagi, na'am, sampai. Ya, jadi bukan semata-mata yang tadi tuh yang diwarisin budak. Ibu ini meninggal belum menyelesaikan puasa Ramadannya, bisa dibadalkan oleh anaknya. Dia berhaji, bisa dihajikan oleh anaknya. Pahalanya sampai. Dilakukan, karena kenapa bisa sampai? Dilakukan oleh anak yang soleh. Apa tanda kesolehannya? Yaitu dia mau berpuasa untuk ibunya, yaitu dia mau berhaji untuk ibunya. Itu tanda itu anak yang soleh. Clear, Pak? Ini kan karena kita ini terjebak pada terjemahan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesianya digede-gedein, akhirnya pada ribut karena nggak ngerti akar bahasanya. Ya, satu. Contoh satu. Yang kedua, hadis nomor 2881. Hadasana Musa ibnu Ismail, hadasana Hamad ibnu Hisham an abihi an Aisyah anal imra'atan qalat ya Rasulullah inna ummi ihtulitat nafsaha walaula dhalik tasaddaqat wa a'tat afa ya'zi an atasaddaqa anha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am tasaddaqi anha. Artinya begini, meriwayatkan kepada kami Musa ibnu Ismail, meriwayatkan kepada kami Hamad, meriwayatkan kepada kami Hisham dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ana imra'atan, ada seorang perempuan, qalat, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi iftulitat, sesungguhnya ibuku apa tuh jeplak, meninggal tiba-tiba, meninggal, iftulitat nafsaha, tiba-tiba nyawanya hilang, gitu, meninggal maksudnya. Walau laula dzalik, seandainya itu tidak terjadi pada ibuku, kata si perempuan ini, tasaddaqat wa ta'at, dia itu pasti sudah bersedekah dan memberikan fakir miskin. Lalu perempuan itu mengambil kata-katanya, afa ya'zi an atasaddaqa anha, apakah pahalanya akan sampai atau akan mendapatkan balasan seandainya aku bersedekah atasnya, karena dia belum sempat bersedekah nih perempuan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, na'am fatasaddaqi anha, udah benar, pahalanya akan sampai untuk ibumu, sudah bersedekah saja untuk dia atasnya. Ya, jadi
itu bersedekah itu adalah sebuah bukti bahwa dia anak yang soleh. Nah, sedekahnya itu diniatkan untuk pahalanya sampai kepada orang tuanya, itu adalah yad'ulahu, permohonan kepada Allah. Jadi udah masuk dua kriteria. Yang pertama memohon kepada Allah, yang kedua dia anak yang soleh. Selesai. Jadi kita nih Pak, kalau kita udah pada tua-tua nih Pak ya, teman-teman udah banyak yang pada pergi. Maksudnya yang tua-tua bukan saya gitu, yang merasa tua aja, kalau saya masih merasa muda. Kita sering-sering nih berpesan sama anak kita, nah ya siapa tahu ilmu kita masih kurang, siapa tahu sedekah jariah kita masih kurang. Ya kalau masih sedekah jariahnya masih pengen sedekah, ya nggak apa-apa, no, karpet belum diganti no bagian belakang ya. Siapa tahu kita berpesan-pesanlah sama anak kita, nanti kalau ayah udah nggak ada atau ibu udah nggak ada, kalau kalian kelebihan rezeki, bersedekahlah untuk ayah dan ibu atas nama ayah ya, boleh. Itu dalam hadis. Itu udah dua hadis ya Pak. Sekarang hadis yang ketiga biar paham. Hadis nomor 2882. Hadasana Ahmad ibnu Mani, hadasana Rauhu ibnu Ubadah, hadasana Zakariyah ibnu Ishaq, akhbarana Ammar ibnu Dinar an Ikrimah an ibnu Abbas. Meriwayatkan kepada kami Ahmad dari Rauhu ibnu Ubadah, dari Zakariyah ibnu Ishaq, dari Ammar ibnu Dinar, dari Ikrimah, dari ibnu Abbas. Ana rojulu, ada seorang, kalau tadi perempuan sekarang laki-laki nih. Ana rojulu, ada seorang laki-laki berkata, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tufayat, sesungguhnya ibuku telah wafat. Afayan fa'uha, apakah bermanfaat atasnya, atas ibunya misalnya, maksudnya intasaddaqat, seandainya aku bersedekah untuknya, kata si laki-laki. Intasaddaqat anha, seandainya aku bersedekah untuknya, apa bermanfaat? Kalau tadi kan mendapat balasan, ini apakah bermanfaat? Qala, Rasulullah berkata, na'am, iya bermanfaat, dapat pahala. Lalu laki-laki itu melanjutkan kata-katanya, fa inna li makhrafan, sesungguhnya aku punya ladang kurma, punya kebun kurma. Si laki-laki itu tuh, wa inni ashaduka, maka tolong saksikan olehmu wahai Rasulullah, qad tasaddaqat bihi anha. Oh begitu, bermanfaat? Iya bermanfaat, kata Rasulullah. Sesungguhnya ya Rasulullah, saya itu punya kebun di Pondok Petir, ada kira-kira masa 3.000 mah, udah ada, daripada nggak dipakai, saya mau wakafkan aja untuk bangun pesantren, pahalanya saya tujukan untuk ayah saya. Betul Pak, kata hadis ini sah, bermanfaat. Ini laki-laki ini mensedekahkan ladang kurmanya untuk ibunya yang sudah meninggal. Ini pertanyaan saya nih Pak pribadi, dari tadi umi-umi mulu ya Pak, nggak ada abi. Kayaknya lebih sayang sama ibunya nih pada orang-orang Arab nih, bapaknya kagak disayang. Udah berapa hadis saya baca dari tadi umi-umi mulu nih, bahwa bapak kalau meninggal hati-hati ya Pak. Jangan-jangan anak bapak kagak ada sedekah buat bapak, ini sedekah buat ibunya. Umi aja nih. Berapa hadis umi terus. Satu lagi hadis terakhir. Udah mau jam 6 ya. Hadasana Abbas ibnu Walid ibnu Mazyad, akhbarani Abi, hadasana Auza'i, hadasani Hasan ibnu Atiyah an Umar ibnu Shihab an abihi an jadahu. Meriwayatkan kepada kami Abbas ibnu Walid ibnu Mazyad, meriwayatkan kepadaku ayahku, meriwayatkan kepada kami Auza'i, meriwayatkan kepadaku Hisan ibnu Atha'i dari Ammar ibnu Shihab, dari ayahnya, dari kakeknya. Annal As
ibnu Wail ausi an yuntiqa anhu mi'atin raqbatin. Ini yang terakhir ya hadisnya. Bahwasanya ada seseorang bernama As ibnu Wail. As ibnu Wail ini berwasiat kepada dua anak laki-lakinya. Kalau ini laki-laki nih, bapak nih bapak. Kalau tadi kan ibu ya, ini bapak nih. Jadi ada seorang laki-laki namanya As ibnu Wail, dia berwasiat kepada dua orang anak laki-lakinya, ayan taku anhu mi'atin rukbatin, supaya anak laki-lakinya itu membebaskan 100 budak untuk pahalanya ditujukan kepada dia kalau dia sudah meninggal. Nah, tiba-tiba meninggal ini si As ibnu Wail. Fa antaqa ibnuhu Hisham khamsina rukbatan. Maka setelah si As ibnu Wail itu meninggal, anaknya yang namanya Hisham membebaskan 50 budak, kan kurang 50 lagi nih. Fa'araduhu ibnuhu Umar, maka anaknya yang satu lagi namanya Umar, ayan taqo anhu khamsina baqiyatu faqala. Nah, anaknya dua namanya Hisham, satu lagi namanya Umar. Nah, yang namanya Umar mau ngebebasin lagi 50 lagi supaya wasiatnya terpenuhi. Lalu dia berkata, hatta as'alu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu dulu, saya nggak mau ngebebasi dulu, saya mau nanya dulu, memastiin kepada Rasulullah. Lalu si Umar ini anaknya yang kedua nih, yang pertama kan Hisham, anaknya yang kedua mendatangi Rasulullah. Fa'ata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW berkata, faqala, dia mendatangi Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna abi ausa bi atiq mi'atin rukbatin. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku berpesan kepada kami berdua, aku dan abangku namanya Hisham, untuk membebaskan mi'atin rukbatin, 100 budak. Wa inna Hisham, dan Hisham abangku, a'taqa anhu khamsina, sudah membebaskan 50 budak untuknya, untuk bapaknya dia nih, untuk bapaknya mereka. Wa baqitu alaihi khamsuna rukbatun, dan aku akan membebaskan 50 lagi kekurangannya sesuai wasiat. Afa u'tiqa anhu, apakah aku harus membebaskan untuk ayahku yang kekurangan 50 itu? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah berkata, laukana musliman fa'aqtaqtum anhu aw sadaqtum anhu wa hajastum anhu balaghahu dzalika. Kata Rasulullah, seandainya ayahmu seorang muslim, maka bebaskanlah budak untuknya, maka bersedekahlah untuknya, maka berhajilah untuknya, balaghahu dzalika, maka itu balik akan sampai kepadanya. Ya, jadi kan diwasiatinnya cuma bebasin budak, Rasulullah nambahin, ya udah boleh bebasin budak yang tadi diwasiatkan, lalu boleh ditambahin dengan bersedekah untuknya, lalu boleh ditambahin dengan berhaji untuknya, dzalika balaghahu anhu, maka itu akan sampai kepada ayahmu. Jelas ya Pak? Jelas ya. Kalau tadi umi, sekarang abi ya, jadi dua-duanya adil. Jadi kita berpesan-pesanlah kepada anak kita nanti kalau mereka kelebihan rezeki, kalau kita sudah tidak ada, untuk bersedekah atas nama kita. Jadi sah itu kalau ada orang yang datang ke Masjid At-Taubah ngasih sedekah, ngasih zakat, ngasih kurban, hewan kurban, ini Pak saya tunjukkan untuk almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya, nenek saya, sah dalilnya ya Pak. Jadi jangan ada pemahaman yang rancu lagi di kita. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ya, mangga Pak Ujang dulu. Kalau kita sudah terlanjur berbuat kebaikan, niatnya boleh disusulkan nggak? Terima kasih Pak. Niat di awal, niat di akhir. Baik, dua pertanyaan. Niat itu harus diucapkan apa tidak? Kalau masuk bab niat, niat itu boleh diucapkan, boleh juga tidak.
Tapi dalam narasi hadis ini seorang laki-laki itu mengucapkan di hadapan Rasulullah. Cuma kan konteksnya kita udah tidak lagi berhadapan dengan Rasulullah. Kalau boleh diniatkan dalam hati, misalnya bapak bawa hewan kurban dari rumah nih mau ngasih ke atobah, diniatkan untuk orang tua bapak yang sudah tidak ada. Boleh bapak niatkan di rumah, lalu dikasih ke panitia, nih saya berkurban, nggak ngomong apa-apa. Boleh juga lebih abdul sesuai dengan kriteria hadis ini diucapkan di hadapan panitia, Pak ini saya niatkan ya Pak, saya akadkan pahalanya supaya sampai kepada orang tua kita. Bapak ingat nggak dulu beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan bahwa perbuatan baik itu boleh disaksikan oleh orang-orang muslim. Nah ini adalah bagian mengucapkan niat nih, ikrar niat di hadapan orang muslim itu boleh. Karena nanti orang muslim itu akan menjadi saksi kita. Oh ini si fulan ini dulu dia pernah berikrar di depan saya. Ya ini kita ngomongnya di akhirat. Dia pernah berbuat baik untuk orang tuanya. Allah akan meminta kesaksian itu. Ya itu adalah bagian daripada menunjukkan perbuatan baik di hadapan orang-orang muslim. Bukan ada maksud riya ya. Itu jelas ya. Terus apakah niat itu boleh disampaikan sebelumnya? Nah kalau ini agak rancu nih Pak, karena dalam kriteria fikih niat itu di awal. Tetapi apakah kita boleh berubah niat? Boleh. Kita ambil kias ya Pak. Kiasnya puasa sunnah yang suka dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu suka berpuasa niatnya tengah-tengahnya. Itu dia udah nggak makan nih, udah nggak makan dari pagi sampai siang juga nggak ketemu makanan. Ya udah kalau gitu saya niat berpuasa. Itu kan niatnya udah tengah jalan tuh. Boleh gitu. Jelas ya Pak? Kita kiaskan ke situ. Ada lagi? Ya silahkan Pak Victor. Ya, hukumnya apa jika kita membadalkan haji orang tua yang sudah meninggal dan pada saat ini kan udah lagi rame tuh tadi. Saya nggak berangkat nih umroh, tapi saya membadalkan orang tua, saya suruh badai free gitu. Nah itu hukumnya gimana tuh tadi? Nah kalau kasus yang itu, kalau berdasarkan narasi hadis ini, yang membadalkan adalah anaknya Pak. Karena kan cerita badal-badal itu kan badal bayar ya, badal membayar itu nggak ada Pak. Yang dicontohkan oleh Rasulullah maupun dicontohkan oleh para sahabat. Ya karena memang kondisinya di zaman itu nggak ada haji berbayar ya. Itu dilakukan oleh anaknya sendiri Pak. Kenapa bisa harus dilakukan oleh anaknya? Karena kita balik nih ke kriteria hadis yang tadi, waladin sholihin yad'ulahu. Ya kan saya juga termasuk waladin sholihin Pak Ustadz, karena saya ngeluarin duit gitu kan. Tetapi nas hadisnya itu menunjukkan anaknya sendiri yang melakukan bersedekah, berhaji gitu loh. Ya tapi kita jangan keluar dari konteks ya Pak, karena konteks hadisnya adalah bersedekah, haji dan puasa. Kita jalankan aja dulu itu. Jangan sholat boleh nggak kita gantiin Pak Ustadz? Nggak ada nasnya. Kalau nggak ada nasnya kita jangan keluar dari konteks. Jadi jawaban saya adalah sesuai nas hadis ini yang melakukan adalah anaknya sendiri. Jelas ya. Tapi dengan sekian banyaknya yang minta dan ini dilakukan sudah lama, berarti mereka juga punya dalil. Nah saya pernah membaca tapi saya lupa hadisnya, pernah itu dilakukan di masa tabi'in, tapi saya tidak bisa mengatakan itu benar ya, karena dalam konteks hadis yang saya baca yang melakukan adalah anaknya sendiri. Lalu apakah bisa dikiaskan? Ya dengan membayar itu sama seperti kita melakukan sendiri, itu wallahu a'lam bishawab. Itu jelas ya. Ada lagi? Baik, kalau ada, tidak ada kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.